Saya jelaskan dulu tentang penelitian atau riset sejarah. Jadi pada prinsipnya yang disebut sebagai riset atau penelitian sejarah adalah upaya untuk menghadirkan kembali masa lalu ke masa kini ya, supaya masa lalu itu bisa dipelajari kembali, bisa dibaca kembali oleh generasi masa sekarang. Dan tentu saja proses menghadirkan masa lalu itu melalui serangkaian langkah-langkah yang sistematis, langkah-langkah yang memang dimaksudkan sebagai upaya untuk menggali masa lalu itu dan kemudian menghadirkannya kembali pada masa kini. Nah, secara umum prosesnya seperti gambar ini, gitu. Jadi pertama itu dari sebuah peristiwa, jadi sejarah dalam arti objektif, gitu ya. Kejadiannya itu objektif. Kejadian masa lalu yang dalam arti kejadian itu adalah objektif karena kejadian itu tentu saja tidak ada yang mengontrolnya, gitu ya. Tidak ada kejadian masa lalu harus seperti ini, sesuai dengan sutradara kejadian, ya. Karena memang yang namanya sejarah itu ya tidak ada sutradaranya, gitu ya. Seperti halnya film, kalau film itu kan bisa diarahkan ke sana kemari, gitu ya. Nah, dari kejadian yang telah terjadi itu, yang disebut sebagai kejadian sejarah itu, kemudian tentu saja kejadian-kejadian itu menghasilkan berbagai macam peninggalan dalam bentuk dokumen, bangunan-bangunan, terus berkas-berkas, arsip-arsip dan lain sebagainya. Nah, berbagai dokumen inilah yang dijadikan landasan untuk seorang sejarawan nanti merekonstruksi kembali masa lalu dengan cara menuliskannya, menarasikannya untuk kemudian dibagikan atau dihadirkan kepada masyarakat luas. Gitu. Itu adalah prinsip utama untuk penelitian sejarah. Nah, secara umum prosesnya semacam ini, gitu. Jadi ini adalah gambar, gitu ya, bagaimana penelitian sejarah itu dilakukan atau proses merekonstruksi sejarah itu dilakukan. Jadi pada prinsipnya seorang sejarawan itu tugasnya adalah merangkai fakta-fakta yang diperoleh dari berbagai sumber sejarah itu, kemudian dijadikan menjadi satu narasi panjang, gitu ya, tentang peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu. Nah, tentu saja panjang pendeknya narasi itu sangat tergantung kepada pertama kejadian yang diteliti atau kejadian yang akan dinarasikan itu. Kalau kejadiannya itu berlangsung sangat lama, tentu saja ya narasi yang dilakukan oleh seorang sejarawan itu juga bisa sangat panjang, gitu ya. Misalnya kejadian yang berlangsung selama 50 tahun, selama 100 tahun, gitu. Itu tentu saja narasi yang akan dibangun oleh seorang sejarawan juga jauh lebih panjang dibandingkan dengan ketika seorang sejarawan itu hanya ingin merekonstruksi sebuah kejadian yang hanya 1 tahun misalnya, atau hanya 2 tahun, atau 10 tahun, gitu ya. Karena itu memang mengacu kepada rentetan kejadian-kejadian yang akan diceritakan. Semakin banyak kejadiannya atau semakin panjang durasi dari kejadian yang sesungguhnya terjadi pada masa lalu, tentu saja ini akan mempengaruhi panjang pendeknya narasi yang dibuat oleh seorang sejarawan. Kemudian yang kedua, tentu saja narasi yang dibangun oleh seorang sejarawan itu juga sangat tergantung kepada sumber sejarah yang ditemukan. Walaupun kejadian yang akan ditulis, ya, kejadian yang telah terjadi masa lalu itu pendek misalnya, tapi ternyata sumber yang ditinggalkan oleh kejadian itu atau dokumen-dokumen yang ditinggalkan oleh kejadian itu sangat banyak, tentu saja seorang sejarawan itu bisa membuat narasi yang panjang, gitu ya. Mungkin detail sekali, saking detailnya maka narasi itu menjadi sangat panjang itu. Nah,
dibandingkan dengan misalnya peristiwa itu memang panjang gitu ya, bisa 100 tahun misalnya, tapi ternyata sumber sejarah yang ditemukan terkait dengan peristiwa itu dalam bentuk dokumen atau sumber-sumber yang lain ternyata sedikit sekali. Maka tentu saja seorang sejarawan itu juga menjadi kebingungan ya untuk menarasikan kejadian yang sedikit itu gitu ya. Sehingga narasi yang ditulis oleh seorang sejarawan ya bisa saja menjadi sangat pendek gitu ya. Karena memang sejarawan itu tidak bisa menemukan sumber-sumber sejarah yang bisa menceritakan cukup panjang dari kejadian yang telah terjadi pada masa lalu itu. Nah, secara umum seorang sejarawan dalam merekonstruksi sejarah itu sangat tergantung pada fakta-fakta yang didapatkan dari sumber-sumber sejarah itu. Fakta 1, fakta 2, fakta 3, fakta 4, dan kemudian berbagai fakta itu kemudian dirangkai menjadi sebuah narasi yang tertulis yang bersifat sistematis gitu ya. Yang salah satu ciri dari penulisan sejarah itu sangat tergantung kepada aspek-aspek yang bersifat kronologis. Jadi menjelaskan sebuah peristiwa pada masa lalu dari waktu ke waktu gitu. Itu adalah ciri dari penelitian sejarah. Jadi narasi sejarah itu sangat tergantung bagaimana seorang sejarawan itu menjelaskan ya berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lalu itu secara kronologis ya dari satu waktu ke waktu berikutnya sehingga akan tercipta sebuah cerita yang sangat sangat sistematis mengacu kepada perjalanan waktu itu yang dilakukan oleh seorang sejarawan. Nah, seorang sejarawan di dalam merangkai fakta-fakta itu juga tergantung juga pada imajinasi. Itu menjadi hal yang ketiga gitu ya, yang mempengaruhi panjang pendeknya narasi yang akan dibangun oleh seorang sejarawan. Jadi fakta-fakta mungkin banyak fakta gitu ya yang mengacu kepada pada berbagai sumber yang ditemukan ya. Dari sumber-sumber itu setelah sejarawan itu membaca dengan saksama, maka sejarawan kemudian menyimpulkan fakta-fakta yang terjadi atas peristiwa pada masa lalu. Gitu ya. Nah, tentu saja bagi seorang sejarawan, ya fakta itu ya hanya akan menjadi seonggok fakta ya. Kalau seorang sejarawan itu tidak memiliki imajinasi. Dan imajinasi itu sangat penting menolong seorang sejarawan gitu ya untuk merangkai fakta-fakta itu. Seorang sejarawan yang tidak memiliki imajinasi tentu saja akan menghasilkan sebuah tulisan yang kering gitu ya. Yang mungkin di sana hanya menyajikan data ya. Data-data disambung-sambung menjadi satu dan tidak akan membentuk sebuah cerita yang utuh atau tidak membentuk sebuah cerita yang menarik gitu ya. Oleh karena itu imajinasi itu juga penting yang akan mempengaruhi bagus tidaknya narasi atau konstruk gitu ya yang dibangun oleh seorang sejarawan. Nah, ada hal lain yang sangat penting gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan di bagian awal bahwa sejarah yang diteliti oleh seorang sejarawan hendaknya adalah sejarah yang memiliki relevansi. Relevansi dengan apa? Relevansi dengan kondisi kekinian. Gitu. Jadi peristiwa-peristiwa masa lalu yang tidak memiliki relevansi dengan kondisi kekinian itu ya pada dasarnya hanya sebuah cerita saja. Hanya sebuah cerita yang mungkin ditulis oleh seorang sejarawan dan ingin disajikan gitu. Tapi kalau cerita itu tidak memiliki relevansi dengan kondisi sekarang itu gitu ya, maka sejarah itu dianggap tidak memiliki nilai guna yang tinggi.
Artinya ya cerita itu tinggal sebuah cerita gitu ya. Tetapi cerita itu tidak memiliki ketertautan dengan kondisi sekarang gitu. Dengan kondisi yang kontemporer. Artinya sebagian besar masyarakat mungkin tidak akan menganggap bahwa cerita itu adalah cerita yang bermanfaat gitu ya. Cerita yang bisa mempengaruhi situasi dan kondisi masa sekarang. Nah, itu tentu saja cerita-cerita semacam itu ya memiliki nilai yang kurang bagus lah itu ya istilahnya dalam kehidupan keseharian masyarakat. Sejarah yang bagus itu adalah sejarah yang ditulis oleh seorang sejarawan dan cerita yang ditulis oleh seorang sejarawan itu memang bisa menjadi cerminan langsung atau menjadi pelajaran bagi masyarakat sekarang dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi. Gitu. Kalau itu tidak ada kaitannya dengan kondisi sekarang ya tentu saja nilai gunanya tidak terlalu tinggi. Nah, ada seorang sejarawan ya namanya Taufik Abdullah. Dia seorang sejarawan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di LIPI di Jakarta. Jadi menurut beliau relevansi itu adalah sebuah konsep tentang kesadaran seseorang atau kesadaran seorang sejarawan tentang aktualitas. Jadi tentu saja seorang sejarawan itu ketika ingin meneliti sejarah, gitu ya, itu harus bertanya kira-kira tema yang akan saya teliti ini aktual atau tidak. Aktual itu artinya ada kebaruan atau tidak bagi kondisi sekarang. Bagi situasi sekarang ini kira-kira sejarah itu memberi jalan keluar atau tidak terhadap berbagai persoalan yang terjadi sekarang. Sebagai contoh misalnya, sekarang kita sedang menghadapi pandemi ya, corona atau COVID-19. Nah, kira-kira terkait dengan ini apa? Kejadian masa lalu yang kira-kira bisa menjadi pelajaran kondisi sekarang. Sebagai contoh misalnya pandemi, kita harus bertanya, sebelum ada pandemi corona 19 itu dulu pernah ada nggak pandemi melanda Indonesia? Dan apa kira-kira yang dilakukan oleh masyarakat masa lalu ketika menghadapi pandemi itu? Gitu ya. Dengan demikian ketika itu dihadirkan kembali kepada masyarakat sekarang bisa belajar. Pada saat dulu ada pandemi itu apa yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu sehingga mereka bisa selamat misalnya, bisa menghadapi pandemi itu dengan bisa dengan kuat gitu ya. Dan kemudian ada solusi atas pandemi-pandemi yang telah terjadi pada masa lalu. Nah, itu namanya relevan. Atau misalnya tentang korupsi, di mana sekarang korupsi itu merajalela. Maka meneliti tentang sejarah korupsi di Indonesia itu adalah sebuah langkah yang sangat relevan dalam rangka untuk mengatasi persoalan sekarang. Jadi dulu misalnya korupsi itu seperti apa modusnya, ya, yang dilakukan oleh para koruptor misalnya, sehingga kok korupsi seolah-olah tidak pernah mati sampai sekarang. Jadi perilaku korup itu. Nah, ini penting, gitu ya. Ini relevan dengan kondisi sekarang. Nah, tentu saja tadi saya sudah katakan bahwa relevansi atau kesadaran relevansi ini akan muncul manakala seorang peneliti itu mengajukan banyak pertanyaan, gitu ya, banyak pertanyaan tentang kondisi sekarang yang kemudian ditarik ke periode-periode masa lalu, gitu ya, untuk kemudian diteliti. Jadi kalau misalnya sekarang ada pandemi itu, dulu pandemi itu bagaimana, gitu, dan dari mana proses munculnya pandemi itu. Bahwa ternyata pandemi itu bersifat global. Artinya globalisasi terkait dengan penyebaran penyakit itu bukan hanya sekarang, tapi telah terjadi pada masa lalu. Nah ini, jadi yang namanya relevansi tentu saja sangat dipengaruhi oleh
bagaimana seorang sejarawan meneropong masa sekarang, melihat situasi yang terjadi sekarang, dan kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kondisi masa lalu, sehingga kok ada kejadian sekarang ini. Ya, tentu saja kejadian sekarang ini juga mengacu pada berbagai problem, berbagai kejadian yang telah terjadi pada periode-periode sebelumnya. Nah, tentu saja relevansi ini sangat berguna, sangat penting supaya ya penelitian sejarah itu memiliki nilai guna bagi masyarakat yang luas. Penelitian sejarah itu tentu saja bukan sebuah tulisan yang itu hanya untuk memenuhi rak-rak buku perpustakaan. Tapi secara umum, penelitian sejarah itu tentu saja harus memiliki kontribusi terhadap kehidupan masyarakat modern, gitu ya. Supaya berbagai persoalan yang terjadi pada situasi sekarang itu ada landasan historisnya untuk memecahkan problem yang terjadi pada masa sekarang. Artinya, secara umum kita mengambil pelajaran dari masa lalu untuk bisa memecahkan problem masa sekarang dan untuk mencegah hal-hal negatif yang akan timbul pada masa yang akan datang. Atau sebaliknya, kalau kita mempelajari hal-hal baik pada masa lalu, tentu saja hal-hal baik itu harus meningkat pada masa sekarang dan jauh lebih meningkat lagi pada masa yang akan datang. Dengan demikian, sejarah itu menjadi landasan bagi masyarakat untuk bisa mengubah dirinya menjadi jauh lebih baik dibandingkan apa yang telah terjadi pada masa lalu. Apa yang telah terjadi pada nenek moyang kita. Kalau yang terjadi pada nenek moyang kita itu adalah hal buruk, maka dengan kita mempelajari berbagai kejadian itu, kita bisa mencegahnya untuk tidak terulang kembali pada masa yang akan datang. Sebaliknya, jika masa lalu itu adalah hal yang baik, tentu saja saat ini kita harus meningkatkan menjadi lebih baik lagi dan meningkatkan lebih baik lagi yang jauh lebih tinggi pada masa yang akan datang. Ini yang namanya relevansi. Ya. Nah, ada banyak sumber sejarah yang bisa kita dapatkan dalam proses penelitian sejarah ini. Jadi, sumber-sumber tertulis tentu saja adalah sumber-sumber yang sangat relevan dan sangat terkemuka dalam proses penelitian sejarah. Karena seringkali seorang sejarawan itu menganggap bahwa sumber tertulis itu adalah sumber utama, gitu ya. Tapi sebenarnya selain sumber tertulis itu juga banyak sumber-sumber non tertulis ya, misalnya sumber lisan, kemudian artefak-artefak gitu ya. Itu kan sumber-sumber yang non tertulis gitu. Ini mengacu kepada proses penelitian sejarah secara relevansi ya. Relevansi antara apa yang kita teliti dengan kondisi sekarang. Dan sekarang ini seperti tadi saya sampaikan, penelitian sejarah kita gitu ya di Indonesia itu sekarang hal-hal yang bersifat mikro gitu ya. Secara keseharian itu menjadi perhatian yang cukup luas dari para sejarawan. Jadi sejarawan-sejarawan masa kini itu tidak lagi bicara hal-hal yang besar, hal-hal yang luas gitu ya. Karena dalam perkembangannya bahwa berbagai peristiwa yang terjadi pada manusia sekecil apapun lingkupnya itu ternyata memiliki arti penting bagi kehidupan manusia itu sendiri. Sehingga sekarang ada kecenderungan hal-hal yang dulu dianggap remeh dan dianggap itu bukan bagian dari kajian sejarah, itu sekarang ini dianggap sebagai kajian sejarah. Ini tentu saja berkat hubungan antara ilmu sejarah dengan
berbagai ilmu sosial yang lain yang memiliki teori dan keahlian meneliti hal-hal yang bersifat mikro. Seperti misalnya sosiologi gitu ya. Ilmu sosiologi ini kan ilmu yang meneropong bagaimana relasional yang terjadi antar manusia. Dari dalam proses hubungan antar manusia itu tentu saja melahirkan banyak sekali hal-hal yang bersifat kecil gitu ya, tetapi mempengaruhi proses hubungan antar manusia itu sendiri. Gitu. Nah, konsep-konsep di sosiologi itu yang meneropong hal-hal yang bersifat mikro dan kecil, ini yang kemudian dipinjam oleh para sejarawan dalam rangka untuk meneliti dan kemudian menarasikan ya hal-hal kecil tadi itu pada masa lalu. Sebagai contoh misalnya dulu yang namanya sejarah makanan itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting. Karena bagi manusia makan itu kan sesuatu yang bersifat keseharian dan rutin begitu ya, dan itu dianggap sebagai ya itu bukan sejarah gitu ya. Karena itu adalah bagian rutinitas dari kehidupan manusia. Tapi ternyata berdasarkan berbagai penelitian yang dilakukan oleh sejarawan ahli makanan, ternyata bahwa memakan itu bukan persoalan yang remeh. Tapi bagi masyarakat Indonesia, makanan dan prosesnya beserta memakannya dan sebagainya itu adalah memiliki dimensi yang sangat luas. Ada dimensi ekonomi, ada dimensi politik, ada dimensi sosial, juga ada dimensi budaya. Sebagai contoh misalnya makanan atau kebiasaan makan para pendatang Belanda di kota-kota di Indonesia itu melahirkan apa yang disebut sebagai rijsttafel. Jadi rijsttafel itu adalah kebiasaan menghidangkan makanan, tetapi makanan itu bercampur gaya. Jadi walaupun yang makan orang Barat, orang Belanda, tetapi karena mereka adalah orang-orang yang telah ada di Indonesia, gitu ya, telah lama, maka jenis makanan, gaya memasak, bumbu dan lain sebagainya yang itu dimiliki oleh orang Indonesia itu ternyata diambil, diserap oleh orang-orang Belanda ini tadi. Sehingga ada nasi goreng misalnya, ada kerupuk di dalam makanan Belanda, bahkan nasi. Rijsttafel itu kan mengacu kepada makanan-makanan yang terbuat dari nasi gitu ya. Rijst, padi, nasi. Gitu. Nah, itu ternyata ya dimakan oleh orang Belanda, karena orang Belanda di sini ya tentu saja tidak bisa seutuhnya makan sesuai dengan kebiasaan mereka di negeri Belanda. Karena jenis makanan dan sebagainya tentu saja berbeda ya antara di Belanda dengan di sini. Nah, kebiasaan itu kemudian memunculkan mix gitu ya, kebiasaan makan dan jenis makanannya itu campuran antara makanan Barat dan makanan Jawa, antara cara makan orang Barat dengan cara makan orang Jawa itu atau orang Indonesia itu bercampur aduk. Nah, ini juga menjadi tema penelitian yang penting. Historiografi tentang tentang sejarah makanan itu sudah cukup banyak gitu ya. Misalnya yang dilakukan oleh Fadli Rahman, dosen Universitas Padjadjaran itu, yang menulis beberapa buku mengenai rijsttafel atau gaya makanan gitu ya, orang-orang Belanda yang ada di Indonesia pada masa lalu gitu. Nah, historiografi tentang makanan beserta tata cara masak dan memakannya itu adalah contoh tentang sejarah mikro, sejarah kecil yang itu seringkali konteks konteks spasialnya itu kecil sekali. Mungkin hanya keluarga atau ya sekelompok masyarakat gitu ya menghasilkan kebiasaan makan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Demikian juga dengan misalnya tentang mode, gaya berpakaian misalnya. Nah, gaya berpakaian itu kan memang mengacu kepada konteks etnis gitu ya. Ada konteks budaya terkait dengan berbusana tadi gitu ya.
Tetapi berbusana itu beserta gayanya atau fashion gitu ya, itu kan sejarah yang apa, tren baru gitu ya. Dulu mungkin di dalam proses pada tahun 70-an, apalagi tahun-tahun sebelumnya itu kan orang belum memikirkan bahwa yang namanya gaya berpakaian itu juga bagian dari proses panjang dari sejarah manusia. Di Indonesia misalnya sekarang ini kan pakaian-pakaian formal itu kan berganti. Dulu misalnya pada zaman kolonial bahkan masyarakat umum itu juga kalau bepergian memakai jas bagi laki-laki itu rapi, bahkan ada yang pakai dasi. Tapi pada perjalanan berikutnya orang kemudian merasa bahwa jas gitu ya, dasi itu tidak pantas untuk dipakai pada kegiatan-kegiatan yang bersifat harian. Misalnya dulu orang pergi ke kota itu ya, zaman kolonial itu pakai jas. Tapi sekarang kan pergi ke kota atau apalagi pergi belanja jalan-jalan sore itu ya cukup pakai t-shirt misalnya atau kalaupun pakai baju ya baju yang santai misalnya. Jas itu sekarang terkesan eksklusif dan hanya untuk pakaian yang sangat resmi gitu ya. Mungkin golongan swasta yang pakai jas itu ya para bos misalnya gitu. Kalau para birokrat yang pakai jas itu ya sekarang mungkin para menteri dan itu pun untuk rapat-rapat yang bersifat sangat spesifik, sangat khusus misalnya. Tapi dalam keseharian ya orang sekarang lebih informal di dalam berpakaian. Nah itu kan salah satu contoh betapa sejarah kita itu sekarang itu hal-hal yang dulu dianggap sebagai sesuatu yang bukan sejarah karena itu lebih bersifat harian dan individu, ya sekarang itu banyak diteliti oleh para sejarawan gitu ya. Jadi ini misalnya salah satu contoh buku yang merangkum berbagai pemikiran tentang contoh-contoh sejarah mikro itu ya. Ini ada buku judulnya Menemukan Historiografi Indonesia Sentris yang dikumpulkan tulisannya ketika ulang tahun hari sejarah ke-60 gitu ya, tahun 2017. Itu hasilnya ini, tulisan yang sangat banyak dan di sana kita bisa menemukan berbagai ide-ide penulisan sejarah yang mikroskopis, kecil-kecil gitu ya. Jadi sejarah tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang besar, sesuatu yang mempengaruhi masyarakat yang sangat luas. Tapi bahwa hal-hal kecil yang itu hanya dilakukan oleh sedikit orang itu juga dianggap sebagai sejarah itu ya. Nah bahkan sekarang misalnya berbagai penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa untuk kepentingan skripsinya juga mengarah ke sana. Sebagai contoh misalnya ada sejarah pengelolaan sampah gitu ya pada masa kolonial. Nah mungkin kan ini sesuatu yang dulunya tidak dianggap sebagai hal penting karena sampah itu kan ya dihasilkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat kita gitu. Tapi ternyata sampah itu kan selalu ada dan itu menjadi bagian sejarah perjalanan manusia. Sehingga itu dianggap penting. Kemudian itu diteliti. Historiografi tentang sejarah sampah saya kira di Indonesia memang belum terlalu banyak. Tapi kalau kita membuka-buka jurnal internasional misalnya, itu ada banyak tulisan yang membahas mengenai pengelolaan sampah. Karena sampah itu kan problem yang sangat besar pada kehidupan manusia. Di Indonesia misalnya sampah ini ada yang menganggap bahwa sampah itu penting dan harus dibersihkan, harus dikelola dengan baik. Tapi ada banyak orang di pinggiran kota gitu ya, bahkan di kota itu sendiri menganggap sampah itu adalah sesuatu yang tidak perlu dipikirkan terlalu jauh gitu ya. Orang bisa membuang sampah semau-maunya mereka sendiri. Di pinggir jalan, di tepi sungai, di mana saja gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sampah itu menjadi problem. Nah, karena menjadi problem tentu saja kita bisa menelusur akar dari persoalan yang menyangkut persoalan sampah itu sendiri gitu ya. Nah, sehingga muncul tulisan tentang sampah atau penelitian tentang sampah. Tentang transportasi gitu ya, tentang gelandangan gitu. Dan banyak lagi tema-tema lain yang
itu bersifat kecil-kecil gitu ya, dan konteks spasialnya itu kadang-kadang tidak terlalu diperhatikan, tapi lebih mengacu kepada objek-objek yang diteliti. Nah, sekarang tema-tema sejarah mikro itu atau sejarah kecil itu banyak sekali diteliti oleh para sejarawan di Indonesia.